Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutia Salsabila dengan NPM 2416000036 dari Program Studi Ilmu Hukum di mata kuliah Bahasa Indonesia Reguler 1F dengan dosen pengampu bernama Ibu Nina Fadila SPD MPD. Nah, pada kesempatan video kali ini saya akan bercerita serta menjelaskan tentang sejarah penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita ikuti dari awal hingga akhir. Sebelum terbentuknya bahasa Indonesia, dulunya kawasan Asia Tenggara menggunakan bahasa Melayu sejak abad ke-7. Bahasa Melayu juga berkembang pada zaman kerajaan-kerajaan. Salah satunya adalah Kerajaan Sriwijaya. Bahasa Melayu ini menjadi bahasa resmi kerajaan, bahasa perdagangan, bahasa ilmu dan pengetahuan, dan bahasa perhubungan sehari-hari rakyat. Untuk bukti lainnya, seperti bisa kita lihat adanya salah satu bukti penggunaan bahasa Melayu yang ditemukan pada sebuah prasasti di daerah Palembang, yang dimana prasasti tersebut terdapat tulisan Melayu. Hal itu merupakan bahwasannya Indonesia pada masa dulu memang sudah memakai bahasa Melayu. Lalu siapakah yang mengusulkan bahasa Melayu untuk dijadikan bahasa persatuan di Nusantara? Ya, seperti pada gambar di bawah ini. Usulan pertama berasal dari Ki Hajar Dewantara, yakni mengenai bahasa Indonesia dasarnya itu berasal dari bahasa Melayu, karena bahasa Melayu telah disesuaikan dengan pertumbuhannya dalam masyarakat di Nusantara. Dan pada masa itu, bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di Nusantara. Usulan tersebut terdapat dalam makalahnya yang ia sampaikan pada tanggal 28 Agustus 1916 dalam Kongres Pengajaran Kolonial di Den Haag, Belanda. Di dalam kongres pertama, ada dua pendapat mengenai bahasa. Yang pertama, diusulkan oleh Muhammad Yamin. Ia mengatakan bahwasannya penggunaan bahasa Melayu bisa dijadikan bahasa nasional. Sedangkan yang kedua, menurut Muhammad Tabrani, dia mengusulkan bahwa nama bahasa kita, nama bahasa yang baru ini dinamakan dengan bahasa Indonesia. Nah, pada tanggal 2 Mei tahun 1926, di dalam kongres pertama menyetujui pemberian nama bahasa yaitu bahasa Indonesia yang diusulkan oleh Muhammad Tabrani. Pada kongres kedua, bahasa Indonesia mendapatkan pengakuan sebagai bahasa persatuan pada tanggal 28 Oktober 1928 yang menghasilkan Sumpah Pemuda seperti pada gambar di bawah ini. Mari kita membacanya bersama-sama. Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Jakarta, 28 Oktober 1928. Kongres 3. Kongres Bahasa Indonesia ketiga diadakan pada tahun 1978 di Jakarta yang berlangsung pada 28 Oktober hingga 2 November sebagai upaya memperkuat kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia telah ditetapkan sebagai bahasa resmi negara
pada tanggal 18 Agustus 1945 dan pada saat penetapan Undang-Undang Dasar 1945 melalui bab 15 pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa negara. Bahasa Indonesia dipilih menjadi bahasa nasional Indonesia karena akan menjadi alat komunikasi yang penting bagi penuturnya dalam wilayah Indonesia, sehingga setiap orang dapat leluasa menjelajahi wilayah Indonesia tanpa kendala bahasa. Bahasa Indonesia menjadi bahasa yang baik setelah adanya perubahan ejaan pada bahasa Indonesia. Perubahan ejaan pada bahasa Indonesia itu melalui 3 tahap. Tahap pertama, ejaan Van Ophuijsen 1901. Ejaan ini merupakan pedoman resmi pertama ejaan bahasa Indonesia yang menggunakan huruf Latin dan sistem ejaan bahasa Belanda. Ejaan ini diciptakan oleh Charles van Ophuijsen, yaitu seorang ahli bahasa berkebangsaan Belanda bersama Engku Nawawi dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim. Lalu, tahap kedua ada ejaan Republik 1947. Ejaan ini merupakan hasil penyempurnaan dari ejaan Van Ophuijsen yang diprakarsarai oleh Mr. Raden Suwandi, Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia saat itu. Ejaan ini berlaku sampai tahun 1972 dan digantikan oleh ejaan yang disempurnakan. Salah satu ciri ejaan Republik ialah seperti salah satu contohnya ada 2 huruf OE, OE diganti dengan huruf U dan juga ciri lainnya. Lalu tahap ketiga ada ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan tahun 1972. EYD berdasarkan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. EYD ini menggantikan ejaan Republik sebelumnya. Namun, EYD mengalami beberapa revisi. Pertama, pada tahun 1987, EYD diubah menjadi Pedoman Umum EYD edisi kedua. Kemudian, pada tahun 2009, EYD diubah lagi menjadi Pedoman Umum EYD edisi ketiga. Pada tahun 2015, EYD diubah menjadi Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI edisi keempat. Terakhir, tahun 2022, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menerbitkan EYD edisi kelima. EYD edisi kelima merupakan kaidah kebahasaan yang lebih adaptif dan responsif. Pengumuman resmi menggunakan kembali EYD dilakukan pada tanggal 18 Agustus tahun 2022 di Aula Sasadu Kantor Badan Bahasa. Dari sejarah perkembangan bahasa Indonesia, kita dapat belajar banyak hal dalam penggunaannya di kehidupan sehari-hari, yaitu 1. Menghargai bahasa Indonesia. Dengan memahami sejarahnya, kita dapat meningkatkan penghargaan terhadap bahasa Indonesia dan memperkuat identitas bangsa. 2. Menjaga dan memanfaatkan bahasa Indonesia. Memahami sejarah perkembangan bahasa Indonesia dapat menginspirasi kita untuk menjaga dan memanfaatkan bahasa ini dengan sebaik-baiknya di masa depan. 3. Meningkatkan rasa persatuan bangsa. Bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu bangsa Indonesia yang diikrarkan pada Sumpah Pemuda tahun 1928. Sebelum mengakhiri video kali ini, saya ada beberapa video cuplikan-cuplikan mengenai tentang sejarah bahasa Indonesia yang sudah kita bahas sebelumnya. Mari kita tonton bersama-sama. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
Nah, setelah kita belajar tentang sejarah penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari, tadi juga ada cuplikan video mengenai Sumpah Pemuda, yang dimana setelah belajar ini, kita yang menonton diharapkan untuk memahami dan juga menjaga bahasa Indonesia ini. Dan sebelumnya tahu tidak, bahwasannya Sumpah Pemuda namanya bukan Sumpah Pemuda, melainkan Sumpah Setia. Setelah beberapa hari ada pembacaan Sumpah Setia, akhirnya diganti dengan nama Sumpah Pemuda sebagai bentuk pengakuan atas pentingnya momen pemuda dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Salah satunya perjuangan dalam menyempurnakan bahasa Indonesia. Nah, ingat kembali, salah satu isi Sumpah Pemuda ialah yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Karena kala itu Indonesia memiliki begitu banyak bahasa daerah yang mencapai 720 bahasa. Namun semuanya sudah sepakat menggunakan bahasa Indonesia yang lahir dari bahasa Melayu untuk menyatukan bangsa Indonesia ini. Jadi adanya satu bahasa nasional ini akan mempermudahkan kita untuk komunikasi karena saking banyaknya adat, suku, budaya di Indonesia ini. Makanya kita harus menjaga bahasa Indonesia ini dan harus tetap menyesuaikan dengan ejaan yang baik dan benar sesuai dengan aturan ejaan bahasa Indonesia yang benar.